Halo, selamat datang di hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, 664. Oke, teman-teman, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya sangat menghargai kesabaran teman-teman dan juga kedewasaan teman-teman dalam menyikapi isi dari video ini dan berharap tidak meninggalkan pesan yang negatif atau agresif di channel ini, baik terkait dengan diri sendiri, orang lain, apapun ataupun dengan channel ini. Jika perlu informasi lebih singkat, silakan lihat description box di bawah video ini. Dan seperti biasa, hari Sabtu kita mulai bacaan pertamanya dengan deck dari Rumi. Kita ambil satu kartu yang di tengah setelah diacak. Dan pada saat ini yang kita peroleh adalah Al-Uzar, Star of Venus. Oke. Venus. Jadi ketika hisab kemarin saya belajar istilah ijtima itu adalah conjunction, dan Venus ini di dalam perhitungan adalah disebut dengan bintang kejora, bintang yang sangat indah. Dan dari dulu sebenarnya sejak dari kecil kita sudah belajar lagu tentang bintang kejora. Artinya kita menghargai bintang kejora sebagai kecantikan. Al-Uzza. Buat teman-teman barangkali yang mengerti bahasa Arab, mengerti apa artinya Al-Uzza, saya tidak. Dan karena ini baru diambil, barangkali saya mengambil waktu untuk mencari sebentar. Saya pakai Google Translate dan Al-Uzza adalah jadi jika, bahasa Indonesianya saya tetap tidak mengerti. Jadi ini Al-Uzza, Star of Venus. Dan kita lihat dari gambar ini, dia sesuatu yang sangat benderang di tengah kegelapan, dan pancaran sinarnya itu adalah sinar ungu, sinar yang magenta sebenarnya, bukan ungu. Dan ini adalah juga masih termasuk spiritualitas dan femininitasnya sangat tinggi. Saya pikir femininitas itu jauh lebih dominan pada Venus, karena semua Venus di dalam bacaan astrologi dimanapun dia selalu she, dia perempuan, ya, femininitas yang sangat tinggi. Oke, kita lihat apa yang menjadi puisinya. Tidak terlalu panjang, saya baca dulu. I am the poor light, my son. I'm not a handful of worthless dust. I'm not just an empty shell. I am a regal pearl from in this world. Jadi dia seperti bicara kepada putranya yang lelaki, ya, mengatakan, jadi dia feminin yang mengatakan, saya itu adalah cahaya. Saya bukan hanya kumpulan debu yang tak bernilai, dan saya juga bukan sesuatu yang kosong. Saya itu adalah mutiara yang regal, itu dari kerajaan, mutiara kerajaan yang dibentuk di dalam kehidupan ini. Jadi ini seperti femininitas yang dewasa mengatakan pada maskulinitas yang masih sangat muda. Maskulinitas juga ada tingkatannya, dan ini sedang bicara dengan maskulin yang masih muda, raw, di mana kekuatan, kekasaran, kekerasan itu masih menjadi sesuatu yang dominan. Macho itu adalah konsep di mana maskulinitas perlu ditunjukkan dengan kegarangan, perilaku yang beresiko, perilaku yang dominan, menguasai. Dan ini seperti jawaban dengan lembut mengatakan, hey, saya itu cahaya, bukan dari material yang bisa digenggam, dan saya ini bukan tidak bermakna, justru saya adalah mutiara yang sangat berharga dan datangnya dari sesuatu yang sifatnya regal, sesuatu yang kerajaan, sesuatu yang tinggi.
Close your eyes to see and become aware of me. Perceive me with eyes that see the unseen. Come into the mystery to find me. I am a carefree visitor here for you. Oke, tutup matamu dan lihat saya jangan dari bentuk saya. Lihat dari sesuatu yang tak terlihat. Ya, perceive me with the eyes that is unseen. Come into the mystery to find me. Ya, jadi cari sesuatu yang tidak kau ketahui untuk bisa benar-benar menemukan saya. Jadi kalau kamu dari awal ini dia bicara kepada maskulin, yang bicara adalah femininitas. Kalau kamu datang mencari sesuatu yang belum pernah kau temukan, karena maskulinitas dan femininitas itu sering diartikan sebagai dikotomi, sesuatu yang berbeda sama sekali. Sehingga kalau kita tidak bisa melihat sebagai satu kesatuan, maka satu sisi tersebut tidak akan pernah bisa menemukan femininitas. Kenapa? Karena memang dari latar belakang, cara pandang, perspektif yang sama sekali berbeda. Dia tidak akan mampu menemukan sesuatu yang belum pernah ada di kepalanya. Menemukan sesuatu artinya tahu apa yang sedang dicari. I am a carefree visitor here for you. Jadi saya buatmu, para maskulin yang masih mentah, masih muda, itu saya adalah sesuatu yang datang, dan saya hanya akan datang sementara, ya, buat mereka yang maskulinitasnya masih muda, ketika dikotomi antara maskulinitas dan femininitas masih sangat jauh, masih sangat terasa, ya, masih dua kompartemen. Tetapi yang kita bisa ambil pada saat ini adalah ada yang namanya Venus femininitas, dan dia adalah cahaya, sesuatu yang levelnya tinggi dan seringkali tidak terlihat oleh kacamata maskulinitas yang masih raw, masih mentah. Dan ini buat orang-orang seperti itu yang sangat menjunjung tinggi kekuasaan, dominasi, maka dia tidak akan bisa menemukan femininitas yang ada di dalam diri sendiri, karena dia hanya menjadi sesuatu yang asing. Visitor itu kan sesuatu yang datang hanya sementara waktu, tidak menjadi bagian dari maskulinitas itu sendiri. Kira-kira seperti itu dalam, ya. Oke, kita langsung di 3 kartu untuk hari ini. Mudah-mudahan waktunya yang cukup panjang diambil untuk menjelaskan satu kartu worth it. Hari ini ada gambar rumah, dan barangkali maskulinitas, femininitas pada hari ini terjadinya di lingkup rumah, dan ini juga hari Sabtu. Barangkali memang bahasan ini adalah bahasan terkait peran jenis, gender, maskulin, feminin di dalam rumah, apa yang menjadi ekspektasi dari masing-masing gender. Dan kalau kita lihat, ternyata di rumah sudah bertumbuh peran tersebut, yang pada akhirnya bukan menjadi sesuatu yang membangun, tetapi sesuatu yang bisa melukai satu dengan lain hanya karena perbedaan dalam ekspektasi. Ini gambarnya seperti ini. Saya sudah mengambil dari tiga deck. Pertama kita ambil aja, baca secara singkat. Ini adalah Wisdom of Hidden Realm, 3 kartu. Ini penyebabnya adalah Preparation Prayer Sacred Ritual, jadi adalah kebiasaan tentang peran jenis. Saya akan mengambil peran jenis tersebut, dan situasi pada saat ini adalah The High Lord of Gratitude and Service, Selflessness, Humility, Conscious Action. Jadi pada saat ini kita lihat gambarnya menyentuh sekali, senyumnya. Memang ini adalah kita tidak mengidentifikasikan diri kita ke salah satu, karena selfless. Kita adalah energi yang lebih besar. Energi yang lebih besar, humility, kemanusiaan. Kemanusiaan laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang menjadi ciri fisik, tetapi kemanusiaan
adalah lebih dari ciri fisik, sesuatu yang lebih tinggi, dan tindakan yang kita lakukan berdasarkan pada kesadaran. Dan near future when following the guidance adalah ideas preserved, non-action entitlement, dan ini adalah the Ice Queen. Artinya memang near future kalau kita berusaha untuk selfless adalah kita melakukan sesuatu berdasarkan ideologi kita. Paling tidak itu yang kita bisa tangkap dari sebaran ini. Dan di sini saya mengambil kristal. Tadi apa namanya? The Crystal Wisdom. Crystal Wisdom Healing Oracle. Ambil yang satu kartu. Menalite, The Wise Feminine, ya, adalah koneksi dengan bumi, Wise Feminine and Priestess, power. Jadi powernya itu datang dari kepahaman dan power tentang mengerti, menerima, receiving, receptive. It marks rise of passage through womanhood to wisdom. Jadi mendapatkan kearifan dari menjadi seorang perempuan. Perempuan dalam hal ini adalah yang kreatif tadi, dan saya pikir mungkin kreatif di sini adalah memang mempersiapkan sesuatu, ini kreasi berarti ya. Dan ada di rumah. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga. Kita ambil dulu saja, masih juga dengan Crystal Angels Oracle Card dari Doreen Virtue. Di sini yang diperoleh adalah clearing negativity, release negativity from within or around you. Ya, jadi ada energi yang negatif yang kita harus bersihkan dari diri kita supaya kita bisa melihat dengan cara yang lebih benderang. Kita lanjut. Hari ini adalah bulan purnama di Sagittarius dan juga gerhana bulan di Sagittarius. Dan kalau kita lihat kartu-kartu di depan tentang femininitas, maka kita tergerak untuk melihat gambar si Venus yang dari awal sudah ditunjukkan. Venus yang retro yang pada saat ini conjunction dengan matahari. Dan memang di sini kita lihat ada tekanan dari maskulinitas, yaitu Mars yang ada di Pisces. Jadi memang fokusnya hari ini adalah femininitas yang digambarkan dengan Venus dan bulan yang pada saat ini dalam gambar chart di langit ini adalah maskulinitas yang digambarkan dari Mars di Pisces serta matahari di Gemini. Jadi kita melihat bahwa ada dikotomi dari gender balance tersebut, di mana balance ini harus dikembalikan, ya, bahwasanya maskulinitas yang pada saat ini biasanya secara secara alamiah dia akan punya kekuatan lebih tinggi karena dia penetat, dia lebih agresif menyerang di awal, itu pasti biasanya punya kekuatan lebih besar daripada yang reseptif. Ya, itu intinya sebenarnya reseptivitas pada saat ini perlu ditingkatkan. Ya, itu barangkali yang bisa saya ambil dari pesan hari ini. Ya, selain kita melihat bahwa akan ada perubahan yang sangat besar hari ini. Oke, new reading 4 kartu. Oke. Iya, hari ini kita seperti keberatan beban. Mungkin bebannya ini lebih dari perspektif kita. Apapun, saya merasa beban ini adalah beban yang sifatnya lebih dibuat karena kita punya perspektif tertentu. Misalnya, saya
hidup saya berat karena saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus bekerja setiap hari dan pada saat ini menghasilkan sesuatu ya, menambah keuangan itu bukan hal yang mudah. Saya berat sekali di rumah saat ini karena saya perlu untuk menyiapkan semua kondisi rumah menjadi baik-baik saja tanpa harus ada jeda. Tetapi situasi membuat saya dengan tanggung jawab ini menjadi berat. Yang satu keberatan mencari uang, yang satu keberatan untuk menata rumah tangga. Tanpa bisa melihat bahwa sebenarnya keberatan itu adalah milik bersama dan kerjasama itu merupakan salah satu jalan keluar dari situasi berat yang dihadapi saat ini. Itu yang saya lihat ya. Dan ini adalah tantangannya, kita tidak melihat satu dengan lainnya dari mata ke mata. Jadi dia dengan masalah keuangannya sendiri, saya dengan masalah rumah tangga saya sendiri. Seperti itu. Maka di sini sarannya adalah ambil kepemimpinan, salah satu maskulin dan feminin sama-sama menyatukan bahwa kita sebenarnya menghadapi hal yang sama. Kita share perasaan bersama dan ini sebenarnya digambarkan tadi dengan ini. The High Lord of Gratitude and Service, ini sebenarnya ini. Selfless Humility Conscious Action tadi adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk melangkah bersama-sama dan dasarnya adalah dari antusiasme dan keinginan kita untuk tidak menonjolkan diri sendiri. Dan hasilnya adalah kita sebenarnya merasa berkecukupan. Oke, kita lihat dari spirit animal. Iya, jadi kayaknya family, kemudian mana tadi? Domestik, dan sebenarnya juga femininitas di sini. Ya, ini adalah 3 hal yang terkait dengan bagaimana peran di dalam keluarga, karena keluarga itu selalu memunculkan peran maskulin dan feminin dengan standar tertentu. Dan itu adalah sesuatu yang fitrah, semua begitu, karena keluarga terdiri ayah, ibu, dan anak. Dan selalu ketika kita punya anak, orang yang pertanyaan pertama adalah bukan anaknya sehat apa tidak, enggak, tapi yang ditanya anaknya laki atau perempuan. Jadi memang gender itu adalah sesuatu hal yang merupakan karakter dari keluarga. Dan pada saat ini kita agak sukar untuk mengintegrasikan dua peran tersebut yang sebenarnya satu, tetapi dari energi yang mungkin juga berbeda. Solusinya adalah power, Jaguar. Apa maksudnya? Nanti belakangan advice-nya adalah peace. Dan outcome-nya adalah mystery. Oke, saya melihat apapun posisinya, solution, advice, ya, power itu seperti menggambarkan maskulinitas, peace itu seperti menggambarkan femininitas, dan hasilnya yang di tengah adalah links ini, mystery, bahwa sebenarnya paduan antara dua maskulin feminin ini bisa menghasilkan sesuatu yang baru sama sekali yang kamu tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Oke, dan sepertinya ini juga begitu di kondisi rumah ya. Ini kan jelas feminin maskulin ya, yang membawa kayu ini maskulin, yang sebelah kiri ini feminin. Kenapa? Karena ukurannya. Dan sedang membangun sesuatu, tapi kerjasama itu sedang bermasalah. Jadi kira-kira seperti itu bacaannya kali ini.
ya, dan bahwasanya pada saat ini maskulinitas barangkali sedang berada di atas angin, sementara maskulinitas itu tidak bisa menghasilkan apa-apa sendiri. Dia harus berpadu dengan femininitas, dan femininitas pada saat ini perlu untuk ditingkatkan. Apa itu femininitas? Feminitas adalah compassion, dan dia adalah perekat dari semua energi. Dan maskulinitas, femininitas itu tidak bisa bersatu kalau tidak ada upaya dari masing-masing untuk saling mendekati. Kira-kira seperti itu. Iya, semuanya menjadi beban karena peran jenis tersebut, tetapi memang pada akhirnya adalah kita merasa berkecukupan sebagai feminin. Ya, ini untuk teman-teman energi feminin. Karena ini kembali lagi sepertinya energi maskulin feminin itu menjadi dominan hari ini, dan satu-satunya cara untuk keluar dari situasi hari ini, karena kita adalah family, tidak mungkin tidak ada peran maskulin feminin, dan kita harus menjadikannya sebagai satu kesatuan, dan itu bukan hal yang mudah, gambar ular tadi. Tetapi maskulin dan feminin bisa menghasilkan outcome, menghasilkan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk membayangkan. Oke, hari ini ambil informasinya seperti ini dulu. Ceritakan apa kejadian di hari ini yang kau hadapi terkait maskulinitas dan femininitas. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.